Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Gak terasa ya, tahun 2022 tinggal 2 hari lagi. Gimana tahun 2022 ini menurut kalian? Apakah menjadi tahun yang paling membahagiakan atau sebaliknya? Kalau aku sendiri, tahun 2022 ini menjadi tahun yang paling berat buat aku. Karena aku harus kehilangan salah satu orang yang paling aku sayangi dan cintai, yaitu abah aku. Dan hal yang paling menyedihkannya, aku gak ada di sana saat abah mengembuskan napas terakhirnya. Sedih banget dan menjadi penyesalan terbesar aku. Aku terlambat datang, padahal aku udah berencana ke sana tanggal 15 Agustus, tepat hari ulang tahun abah. Tapi ternyata abah udah dipanggil duluan tanggal 12 Agustus. Itu benar-benar menjadi hal yang paling berat buat aku. Sedih banget. Dan semoga di tahun 2023 nanti menjadi tahun yang paling membahagiakan untuk kita semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan juga dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. By the way, aku udah lama banget ya nggak bikin video budgeting karena satu dan lain hal sebenarnya. Tapi walaupun videonya nggak ada, aku tuh selalu buat anggaran keuangan tiap bulan. Aku kenal dan memulai budgeting itu tahun 2020 sampai sekarang, dan seterusnya akan selalu konsisten buat budgeting. Karena jujur aku sangat terbantu sekali setelah membuat dan menerapkan budgeting ini di kehidupan aku. Banyak banget juga perubahan yang aku alami sebelum dan sesudah kenal budgeting ini. Next aku ceritain ya, apa aja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan aku. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan awal mengenai budgeting di tahun Januari 2023. Oke, yang pertama ada saving. Nah, saving ini adalah dana yang pertama kali harus aku keluarkan, wajib banget. Jadi di saving ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada dana darurat sebesar 50.000. Untuk dana darurat ini nggak boleh sama sekali diganggu gugat. Terus ada juga keperluan rumah sebesar 200.000. Ini lebih ke kayak misalkan tabungan buat beli perabotan rumah yang emang belum ada gitu loh. Terus juga ada dana pendidikan sebesar 100.000. Karena rencananya nanti pas anak aku umur 4 tahun aku pengen sekolahin, jadi aku udah simpen dari sekarang gitu uangnya. Terus ada liburan. Kalau liburan ini rencananya aku sama suami pengen liburan nanti habis hari raya, nggak jauh-jauh, cuman ke Samarinda aja. Terus ada servis motor sebesar 50.000. Nah, kalau servis motor ini kayak misalkan kayak pengen ganti ban baru atau ada kerusakan di motor gitu. Jadi uangnya itu udah ada sendiri gitu, nggak perlu ganggu uang rumah lagi. Nah, untuk saving di sini itu minimalnya aku tuliskan segitu. Tapi kalau misalkan ada rezeki lebih, bakalan aku masukin lagi gitu loh ke saving. Jadi nggak pasti cuman sekian gitu loh uangnya yang aku masukkan di saving. Terus ada lagi giving, ini untuk sedekah dan juga buat ngasih orang tua atau mertua. Aku nggak masukin nominalnya berapa. Terus ada lagi sinking fund. Di sini sinking fund itu ada lebaran sama pajak motor. Kalau lebaran itu sekitar 150.000 dan pajak motor sebesar 25.000.
Jadi totalnya sebesar 175.000. Selanjutnya living. Living di sini aku bagi jadi beberapa bagian. Ada kategori, pengeluaran, actual dan juga selisih. Di bagian kategori yang pertama kali aku tuliskan itu adalah BPJS sebesar 50.000. Kenapa cuma 50.000? Karena sisanya ini dibayarkan kantor suami aku. Terus ada belanja bulanan sebesar 400.000. Ada belanja mingguan sebesar 900.000. Ini dibagi menjadi 4 minggu. Minggu pertama sampai ketiga itu sebesar 200.000 dan minggu keempat itu sebesar 300.000. Ada bawang dan telur itu sebesar 150.000, beras 150.000. Terus ada listrik sebesar 100.000. Ada juga PDAM ini sebesar 50.000. Sementara ini kita cuma bayar beban aja karena memang air di rumah itu susah banget. Jadi kita juga sekalian nampung air hujan kalau misalkan nggak ada air atau kita beli air lain gitu. Untuk gas dan galon sebesar 100.000, ada lagi transport sebesar 100.000. Jajan di sini 100.000 untuk beli makan di luar. Ada lagi dana tak terduga itu sebesar 200.000, biasanya dipakai untuk keperluan mendadak kayak beli obat atau ada acara kondangan gitu kita pakai. Terus ada keperluan istri dan juga suami sebesar 700.000 masing-masing. Jadi ini emang untuk keperluan kita masing-masing. Contohnya kayak aku untuk beli skincare, body care, atau untuk beli keperluan di tempat kerja aku, atau juga kalau misalkan aku pengen beli jajan sendiri ya aku pakai uang itu. Sama juga kayak suami seperti itu. Kalau suami bahkan dia untuk transportnya itu dia ambil dari keperluannya sendiri. Terus ada keperluan anak sebesar 600.000, ini dibagi lagi jadi untuk beli susu itu sebesar 300.000, beli diapers 200.000, sama untuk jajannya dia sebesar 100.000. Ada lagi yang terakhir wifi, ini 75.000. Sebenarnya wifi-nya itu 225.000, jadi sisanya itu dibayarkan kayak kita patungan gitu loh, aku sama suami. Aku sama suami patungan 75.000 masing-masing. Rumah juga 75.000 gitu. Jadi totalnya itu 4.375.000. Alhamdulillah udah selesai video budgeting bulan Januarinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton videonya, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.